Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama kami di sini. Sugeng dalu, sugeng panjenengan malih kalian grup kesenian Mocopat Kiai Saladro. Malam ini kita akan melanjutkan layang pemausan Mocopat, cerita atau kisah dari Marmoyo yang disebutkan dalam kitab Layang Mocopat Lokoyanti. Di sesi ke-6 yang lalu diceritakan tentang Raja Nusirwan atau Nursewan yang berbesanan dengan Raja Lokoyanti, dan di dalam proses berbesanan itu ada satu syarat dari sang Raja Lokoyanti untuk memerangi seorang ksatria yang disebut Jayeng Rono, yang terkenal sangat ampuh, sangat kuat. Dan disinilah permulaan atau awal dari sesi ke-7 ini. Lalu sugeng midhangetaken mugi-mugi pemaosan layang Mocopat ing dalu menika saged ndadosaken panglipuring manah. Sampun dika tumujure dika buka dumateng kawula Jayeng Rono wau patine. Mulane lan sugih sanggup Lokoyanti kelawan sang Amir Ratu Agung Sugih Bala Digdaya kelanku ing sebrang lan tanah Jawa Lokoyanti datan tandinge yudane kang Maharaja Raja Nursewan berkata kepada sang Raja Lokoyanti, sampun dika tumut jerit dika buka dumateng kawula Jayeng Rono wau patine. Duh Raja, janganlah Paduka yang ikut bertempur, biarlah hamba yang akan memastikan kematian si Jayeng Rono. Keranten ambo sugih sanggup, hamba berani karena hamba sangat kaya akan kesanggupan. Biarlah hamba yang menandingi, hamba yang akan ngeluruk untuk berperang dengan si Jayeng Rono. Begitu ucap sang Raja Nursewan. Gawane yen si Jayeng murti kang kalayu unggawa ika Raja Marmati nemane ngumar
goyantiku sikeken raja Nusarwan kawarna sang raja Mena Amir apan lagi Siniwaka diceritakan memenuhi kesanggupan sebagai seorang kasatria. Sang Raja Nusarwan menyanggupi bertempur melawan si Jayenggrana dengan segenap kekuatan lahir dan batin, dengan segenap kesaktian yang dia miliki. Sangatlah dia berbesar hati dan sangatlah percaya diri. Kawarnoho sang raja Mena Amir apan lagi Siniwaka beralih pada satu cerita, beralih di negeri sang raja Mena Amir. Ketika pada saat itu ada suatu pertemuan. Begitu ceritanya. Bapak kabeh Punggawa Bupati Pansanoto lan para istri bapak kelawan hakime munggi ing ngarsa sang Prabu para wantya andering ngarsa Jayenggrana ngendika marang putranipun kang aran Iman Swangsa kinon mlebu kang putra Sikrastri sang nata nulya ngendika di dalam pertemuan di dalam kerajaan sang Raja Mena Amir. Ketika pertemuan tersebut, atau pada zaman sekarang bisa disebut rapat kerajaan, Bapak kabeh Punggawa lawan bupati semuanya sudah berkumpul, termasuk sang raja sendiri beserta para permaisuri, lengkap dengan para hakim, para patih, panglima, senopati. Jayenggrana ngendika, sang raja yang bernama Jayenggrana berkata kepada putranya yang bernama Iman Swangsa, berkata kepada putranya untuk segera masuk menemui beliau untuk merembuk hal-hal yang sangat negatif atau hal-hal yang sangat penting. Masuklah si putra. Iya sirasun utus maring Medayin Anggawa ingkang raja Brana marang eyang Raden caosana den kupo aturna maring sang aji iya saprapot pisan iya pamaten katuru
Hamsaleksa kula malih jamang lan ali-ali Bapak keris lawan makutha inggih ucap sang Raja Jayengro berkata kepada putranya inggih sira seutus maring Medayin anggawa ingkang raja Brana inggih aku utus engkau untuk pergi menuju kerajaan Medayin bawalah raja Brana harta juga bawa juga perabot segenap perlengkapan juga jangan lupa kelawan dirham saleksa bawalah juga uang-uang saleksa banyaknya dan yang terpenting kamu pakailah jamang juga keris sebagai pusaka kerajaan pakailah juga mahkota sebagai seorang putra mahkota begitu sabda sang raja lawan malih dinar mas etilan soco iku berkah dan kinon nganggo pengantin sapu kelawan kalong lamun kampung gedung rukmi iku panggonan ing wangtu pengantin ingsun aja liyane kang tanpa nono lamun dudu sinar pinjung kang ngampani pomo wakasing wajuan ger anakku iman wongso kage budalo sira ya cepet-cepetlah kamu pergi menuju kerajaan Medayin. Oke, ini bawalah emas ingkang adi ingkang ini perlengkapan sekotak emas lengkap dengan soco ini merupakan berkah dari aku ini perhiasan emas dengan soco yang pernah kupakai dulu waktu aku menjadi pengantin waktu aku menikah sabuk kelawan kalung segenap perlengkapan ini dulu pernah dipakai olehku ketika aku menikah dengan ibu ini termasuk pinjung kamu bawalah pakailah tunjukkan bahwa kamu seorang putra mahkota begitu pangandika niro ingkang putra wau nembah ngabekti punapa sampun ingkang pangandi kala wis iku Raden Fikra santun lingsir saking Rama Aji sarta anggo kotongan kathahipun 200 lawan jaran
jaran swidak sampun medal saking kita Rama Aji tansah dadi tontonan kang putra wau nembang ngabekti sang putra mahkota ketika keluar dari istana untuk mengawali perjalanan menuju kerajaan Medayin. Putra mahkota tersebut si Raden Iman Suwangsa dengan langkah yang mantap keluar dari istana membawa anggawa gotongan, membawa kotak-kotak yang berisi perhiasan dan rojo grono kathahipun 200 peti-peti yang berisikan perhiasan dan rojo grono sebanyak 200 peti kelawan jaran swidak dan diiring oleh pasukan berkuda sebanyak 60 pasukan berkuda. Sampun medal saking kita Rama Aji tansah dadi tontonan sehingga perjalanan sang putra bagaikan iring-iringan pawai yang menjadi tontonan rakyat. Sangat indah tontonan tersebut. Kegancangan tenirol maris kawarno wawaning margo wis prapta ing negarane pandateng ing alon-alon ucapo seging jalmi kaget raja Nusarwan sang raja ngendika apa aran rame ing jaba saka matur punika wonten ing wong prabdi utusane sang raja Kuvarman. Kegancangan denira lumaris cepat-cepat berjalan si putra mahkota sang raja putra mahkota Iman Suwarsa. Di tengah perjalanan mereka berjalan secepat dengan kekuatan penuh menuju kerajaan Medayin. Ketika memasuki kerajaan Medayin, mendekati alun-alun kerajaan Medayin, kocapuk sekehing jalmi kaget. Semua rakyat Medayin terkesima melihat kedatangan sang putra mahkota. Terkesima melihat penampilan sang putra mahkota, termasuk juga sang raja Nusarwan. Bertanya si Raja Nusarwan kepada Patih dan Punggawa, ono apa iku nang jaba kok rame-rame? Karena sangat khawatir sebelumnya diluruk oleh Menak Jayagrono sehingga menjadi terkejut dengan kedatangan tamu dari luar kerajaan. Begitu ceritanya.
Raja Nusarwan wos prapta maja ulate becik menawa nyelamur lampah mau mbok menawa ngrungu bapak ningsun tantang mbok menawa mangke ngamuk jroning puri paran polah manira menjawab. Para patih dan punggawa menjawab pertanyaan dan pertanyaan dari Raja Nusirwan Rajanya. Duh baginda sang Raja Nusirwan, ada rombongan tamu baginda dari luar kerajaan Monconagari. Beliau adalah putra mahkota dari kerajaan Menak, putra dari si Jayeng Raja si Jayeng Rono, Raden Merpatmojo. Mendengar nama si Jayeng Rono, si Raja Nusirwan lalu kaget. Jangan-jangan Jayeng Rono ngeluruk negeri ini, negeriku. Jangan-jangan ini pasukan Jayeng Rono mau masuk. Tapi kenapa si Jayeng Rono malah mengutus anaknya? Ada apa ini? Begitu pertanyaan dalam pikiran si Raja Nusirwan. Ya bestanten hati-hati kaya ngopo boten dipun sepo sawa gerak lumpuh. Iya bener bustan sira yaiku temonono putu mami kelawan si juru cina. Patih Punggawa berkata si Raja Nusirwan, para punggawa, para patih, iku karepe apa? Putrane si Jayeng Rono kok atene rene iku ana apa? Kono temonono sulung iku putrane Raja Jayeng Rono arek parah di kau temonono sulung. Temuilah para patih, para punggawa, apa yang mereka inginkan? Apakah mereka membawa senjata penuh? Tidak baginda. Si raja, putra raja Jayeng Rono itu justru membawa sekitar 200 peti. Entah apa isinya. Ya, temui mereka segera. Begitu dawuh si Raja Nusirwan. Lamun nafsu mangke putu mami yenan dulu wanutyo
Napa parang kersa mapat mecumus arum wijiling wacana inggih kawula den utusan Rama Ji ngaturaken Raja Brana sang Patih Busta. Patih Busta itu adalah patih dari si Raja Nusirwan. Patih Busta lalu menemui rombongan dari kerajaan Menak, yakni si putra mahkota Raden Iman Suwarsa. Bertanyalah si Patih Busta, Raden, kamu kesini ini apa tujuanmu? Tiba-tiba datang di negeri kami, tiba-tiba hadir rawuh di istana kami. Berkata si Raden Iman Suwarsa, putra Jayawrana, paman, saya datang ke sini tidak lain diutus oleh ayahanda untuk menghaturkan Mas Picis Raja Brana yang tersimpan di peti-peti ini. Begitulah ceritanya. Patih Busta wis ngendika manis sapunika tinggi endi lagi yo kerasa ngeratin lasuwe ratin kaku sesuwe ratin bagus panggil yang nerpati kan sampun sami lumampah pati mulya mlebu Raden sareng lumampah wong kekalih lampah iramilang milik sira den enom putra. Berlanjut si Patih Busta berkata kepada Raden Iman Suwarsa, Den, kalau begitu silakan masuk, Den. Itu eyangmu, Eyang Nerpati, Raja Nusirwan, saat ini sedang gerah, sedang sakit. Enggal, cepatlah engkau masuk dalam puri, dalam keraton, bertemulah dengan Raja Nerpati, si Raja Nusirwan. Begitu ceritanya. Bagaimana kelanjutan dari cerita ini? Sementara sampai di sini karena ini sudah sampai pada pokok. Selanjutnya akan kami ceritakan kembali setelah rehat sejenak. Bagaimana perjalanan pertemuan antara putra si Raja Jayawrana yang bernama Raden Iman Suwarsa bertemu dengan Raja Nusirwan akan kami ceritakan setelah ini.